Selamat pagi, Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur dapat kembali hadir dalam saat teduh KPH, Komunitas Pemurian Hati pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saat ini kita mau satukan hati, kita mau datang kepada Tuhan dalam doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman. Mari kita mau buka saat teduh ini dengan doa pembuka. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas istirahat yang boleh Kau berikan malam tadi, dan kalau pagi ini Kau hembuskan kembali nafas kehidupan-Mu, Kau berikan kepada kami kembali kesempatan untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Terima kasih juga atas Komsel tadi malam yang memberkati kami dengan firman-Mu, dengan sharing yang dibawakan oleh Ko Paulus dan Civila. Kami sungguh bersyukur, kami terus belajar untuk menaikkan level iman kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan, semua kami yang hadir di sini, kami yang melayani, biar semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah di hari ini Roh Kudus berkenan melawat kami, mengurapi kami. Dan darah Yesus sudah menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, biar pagi ini semua berjalan dengan lancar, dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Amin. Jadi pagi hari ini saya juga mau mengucapkan terima kasih karena sahabat kita pemusik yang dipakai Tuhan luar biasa ya. Christine sudah susah-susah ya membuatkan musik buat saya. Kita saat ini mau siapkan hati, kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya saya mau membacakan satu ayat, yaitu dari 1 Tawarik 4 ayat 9. Bunyinya, Yabes lebih terpandang daripada saudara-saudaranya. Ibunya memberinya nama Yabes, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi kalau kita tahu bahwa doa Yabes adalah doa yang penuh berkat, tetapi seperti firman pada Komsel malam kemarin, dalam hidup ini akan selalu ada masalah. Baik kita, anak-anak Tuhan, maupun orang dunia, semua akan mengalami itu. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang membedakan. Kita adalah bejana kemuliaan Tuhan. Mari saat ini kita mau satukan hati, kita mau angkat pujian ini, lagu doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Nyanyikan sekali lagi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, puji Tuhan. Saya merasa live ya dengan musik dari Christine. Mari kita lebih dalam lagi, kita mau masuk, kita mau saat ini menyembah Tuhan. Tuhan yang sudah begitu baik bagi kita. Yesus Kristus yang telah melepaskan segala kemuliaannya untuk memberkati kita. Dia telah mengambil segala kutuk kita. Dengan salibnya, dengan darahnya, kita dapat menikmati berkat Tuhan. Dan kita tahu bahwa berkat Tuhan yang paling utama adalah dirinya sendiri. Bahwa kita boleh menerima keselamatan dari Dia. Segala sesuatu yang lain adalah bonus. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup menciptakan segala berkat bagi kita. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati, kita sembah Dia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin Tuhan. Kami mau datang lebih dalam lagi menyembah-Mu, karena Engkau layak Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sherararabayase. Mari angkat suara kita. Kita sembah Dia. Yesus. Sherabayase.
Siralaya malaya laya sihi. Ola malaya kira laya laya sihi. Mari saat ini dengarkan suara Dia, suara Roh Kudus. Kita dengarkan suara Dia saat ini. Biarlah Roh Kudus berbisik, berbicara di hati kita masing-masing. Dia sudah melawat kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku mengasihi kamu." Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Roh Kudus yang manis, saat ini pimpin kami. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah saat ini Kau boleh pakai anak-Mu terkasih, Magda, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dia Tuhan. Kuduskan, tahirkan, layakkan dia menjadi alat kemuliaan-Mu di pagi hari ini. Untuk menyampaikan isi hati-Mu. Untuk menyingkapkan misteri kerajaan surga. Berbicaralah, ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bacaan hari ini kita ambil dari kitab Yeremia bab 26 ayat 11 hingga 16 dan ayat 24. Setelah Yeremia ditangkap karena nubuat yang disampaikannya, para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan seluruh rakyat, orang itu patut mendapat hukuman mati sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kalian dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada para pemuka dan seluruh rakyat, Tuhanlah yang telah mengutus aku bernubuat tentang kota dan rumah ini. Tuhanlah yang mengutus aku menyampaikan segala perkataan yang telah kalian dengar itu. Oleh karena itu, perbaikilah tingkah, langkah, dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan mencabut kembali malapetaka yang diancamkannya atas kalian. Tetapi aku ini, sesungguhnya, aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar menurut anggapanmu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh, bahwa jika kalian membunuh aku, maka kalian mendatangkan darah orang tak bersalah atas dirimu dan atas kota ini beserta penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada para imam dan para nabi, orang ini tidak patut mendapatkan hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Maka Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pada kitab hari ini
kita belajar dari seorang Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Sebagai seorang nabi, Yeremia tentu mendapatkan penolakan, seperti hampir semua nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah. Apalagi sampai mau dibunuh oleh bangsa Israel, rakyatnya sendiri. Nah, itu adalah salib yang harus ditanggung oleh seorang Nabi Yeremia. Tetapi Yeremia tetap teguh akan perutusannya, karena dia yakin bahwa Allah yang telah mengutusnya, dan Allah ada besertanya. Manusia cenderung mendapatkan hasil yang enak-enak saja, ingin sesuatu itu yang enak tanpa perlu dikritik oleh siapapun. Sedangkan yang tertulis pada Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan-keinginan daging berlawanan dengan keinginan-keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita bisa meneladani dari sikap Yeremia yang setia dan taat akan panggilannya. Walaupun selalu ada ancaman dan celaan, Nabi Yeremia tetap menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah kepada bangsa Israel. Dia tidak menghindar. Ini kita bisa belajar juga dari Nabi Yunus yang awalnya menghindar, tetapi dengan dorongan Roh Kudus dan dengan tuntunan akhirnya Nabi Yunus pun kembali kepada panggilannya untuk memberitakan apa yang harus disampaikan pada kota-kota yang ditunjuk oleh Allah sendiri. Nah, bahkan sampai diancam dibunuh pun, Yeremia tetap setia. Dan kita pun bisa melihat pada ayat Filipi 1 ayat 21 yang mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini hidupnya adalah untuk taat, untuk melayani Tuhan. Taat akan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena hidup kita adalah untuk Kristus. Segala rahmat yang kita terima hari ini adalah pemberian Allah. Tugas kita di dunia ini adalah menyampaikan kabar baik bagi seluruh umat manusia. Menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Walaupun kadang yang kita sampaikan belum tentu bisa dapat diterima oleh orang lain. Tetapi dengan keyakinan penuh, hendaknya apa yang menjadi isi hati Tuhan perlu kita sampaikan kepada orang lain. Keyakinan, ketaatan, keberanian untuk terus memberitakan apa yang menjadi isi hati Tuhan tentu butuh keberanian. Tentu itu terjadi karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita dekat dengan Allah hingga kita tahu apa yang menjadi isi hati Allah. Dan kita pun yakin bahwa Allah selalu beserta kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita diajak untuk meneladani Nabi Yeremia yang dengan penuh iman kepada Allah untuk terus setia menanggapi panggilan Allah, membawa kabar sukacita, memberitakan berita kebenaran. Untuk kuat dan untuk bisa setia, kita minta pertolongan Roh Kudus, pertolongan Allah sendiri, supaya kita bisa dekat dengan Allah. Melalui 5 senjata sebagai kendaraan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Harus kita tekuni dan kita yakini bahwa Allah terus beserta kita. Bapak Ibu, saat saya merenungkan firman ini, sepenggal lagu pun terlintas di hati saya, bahwa kita diminta untuk tetap setia sampai akhir zaman. Kita hendaknya sebagai anak-anak Allah, terus memegang Allah sebagai pedoman hidup kita. Kita gunakan segala rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita balas kebaikan Tuhan itu dengan terus menanggapi panggilannya, memberitakan kabar baik. Saya izin menyanyikan sepenggal lagu ini. Sampai akhir
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayani. Kita diminta untuk terus tetap setia melayani Tuhan melalui pemberitaan kebaikan Tuhan kepada sesama. Siapkah kita untuk meneladan Nabi Yeremia yang setia, yang berani untuk terus memberitakan kabar baik? Mari kita menimba kekuatan dan ketaatan kita dengan mendekatkan diri selalu kepada Sang Pokok Anggur, yaitu Allah sendiri. Melalui 5 senjata, kita terus menimba kekuatan. Kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini makin menguatkan iman kita bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita anak-anaknya adalah biji mata Tuhan. Kita dipakai, semuanya dipakai oleh Allah untuk membawakan kabar sukacita dan kabar kebenaran bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tutup satu teduh pagi ini dengan doa penutup. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang makasih, terima kasih ya Bapa, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh juga mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami adalah biji mata-Mu ya Bapa. Engkau perhatikan kami satu persatu dan Engkau juga akan menggunakan kami menjadi alat-alat perpanjangan tangan-Mu ya Bapa untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar kebenaran bagi sesama. Ya Bapa, kuatkanlah dan tambahkan terus iman kami kepadamu ya Bapa. Dan melalui bimbingan Pak Paulus dan Bu Vila, kami di komunitas Pemunian Hati ini dapat meningkatkan level iman kami ya Bapa. Untuk terus dekat dengan. Berkati juga Pak Paulus dan Bu Vila serta semua pelayan-Mu. Supaya Pak Paulus dan Bu Vila pun bisa tetap kepakai untuk terus membimbing semua domba-domba yang telah Engkau percayakan ya Bapa di komunitas Pemunian Hati ini. Ya Bapa yang makasih, berkatilah kami di hari ini dan hari ke depan, supaya kami terus memperkuat iman kami, mendekatkan diri terus kepadamu ya Bapa, Sang Pokok Anggur dan sumber kekuatan kami. Kita tutup dengan doa komunitas Pemunian Hati dan saat teduh. Ya Yesus, pada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas Pemunian Hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan pada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.